Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr yang berkaitan dengan puasa dan Quran. Ada keterkaitan yang erat antara puasa dengan Al-Quran. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil amr. Puasa dan Quran itu dua-dua ini membantu hamba, menolong hamba di hari kiamat. Dalam keyakinan kita itu ada yang namanya syafaat. Kita berharap dapat syafaat. Gitu. Karena seseorang itu tidak bisa mengandalkan dirinya, itu tidak bisa. Nanti lagi amal lah, tidak bisa. Belum tentu kita ini punya amal cukup. Belum tentu kita ini punya amal bagus. Kita mengenal yang namanya syafaat. Macam-macam syafaat itu. Ada syafaat yang dimiliki oleh Nabi. Tentunya syafaat ini atas izin Allah. Ya. Jadi pada prinsipnya seseorang itu tidak bisa nolong orang. Yang bisa itu atas izin Allah. Ya. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad itu punya hak itu. Diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong. Yang dikenal dengan istilah syafaat. Para nabi juga selain Nabi Muhammad juga punya itu. Yang berbeda itu nanti untuk siapa, bentuknya seperti apa, itu beda-beda. Ya. Ada juga amal soleh. Amal soleh inilah nanti yang akan nolong kita. Sekali lagi atas izin Allah, ya, bukan serta-merta. Di antara amal soleh yang akan menjadi penolong atau memohon pertolongan kepada Allah untuk kita, itu adalah puasa dan Quran. Besok di akhirat puasa itu yaqulus siyam. Puasa itu berkata, "Ya Rabbi, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar." Inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari. Ya Allah, aku, kata puasa, mencegah dia dari makan, minum, dan bersenang-senang di pagi hari. Orang yang berpuasa itu tidak boleh dia makan, melakukan beberapa kesenangan di siang hari. Sekalipun itu tadinya halal. Tadinya boleh. Karena dia berpuasa, maka hal-hal yang boleh itu menjadi tidak boleh, ditahan oleh dia. Jangan jajan kula ben panjenengan tak ngakan, tak minum, kan gitu semata-mata karena Allah. Jangan jajan kula ben panjenengan tidak melakukan hal-hal kesenangan hidup di dunia ini. Aku pola kayak bini itu tidak boleh, kan gitu ya. Semuanya itu dilakukan itu apa? Semata-mata karena Allah, karena jajan kula ben panjenengan amasa. Dan waktunya lama. Rata-rata kalau kita itu berapa? 13 jam. 13 jam gini. Tidak makan, tidak minum, ya. Maka puasa itu berdoa kepada Allah, "Fasyafi'ni fi." Ya Allah, beri izin kami nolong orang siapa saja. Bentuk pertolongannya ya macam-macam. Boleh jadi keringanan azab,
keringanan azab, ya. Boleh jadi apa? Surga misalnya. Boleh jadi ada tambahan kenikmatan, macam-macam. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran juga berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana'tuhu an-nauma bil-laili. Ya Allah, kami, yakni Quran, yang menghalangi mereka, mencegah dia tidur di malam hari. Jadi pagi hari dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, meninggalkan kesenangan. Malam hari orang itu tidur. Rata-rata orang yang berpuasa itu malam hari tidurnya kurang. Tidurnya kurang. Cuma digunakan untuk apa? Itu yang bervariasi. Ada orang yang tidurnya kurang karena digunakan baca Quran. Frekuensi kita baca Quran itu kalau di bulan Ramadan itu meningkat. Nah, ini kebiasaan ini bisa berlanjut di luar Ramadan. Artinya malam-malam hari itu digunakan untuk apa? Untuk baca Quran. Termasuk dalam pengertian ini juga sholat malam. Karena dalam Al-Quran istilah sholat malam itu juga disebut wa Qur'an al-fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi pergunakan malam kita ini untuk salat. Ya, pergunakan malam-malam kita ini untuk apa? Baca Quran. Fasyafi'ni fi, maka berilah kami ya Allah izin untuk menolong dia. Maka atas izin Allah, puasa dan Quran itu diberi izin untuk menolong. Fayasfa'ani, maka keduanya memberikan syafaat lah, istilah gampangnya gitu. Jadi puasa dan Quran itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong. Ya. Jadi syafaat itu bisa bermakna apa? Pembebasan dari hukuman. Ya. Sama lah kalau kita dalam kehidupan kita itu dapat keringanan itu. Gitu. Jadi orang-orang yang mestinya dia dijatuhi pidana, dia dapat pembebasan. Itu namanya syafaat. Gitu. Atau syafaat itu juga bisa bermakna apa? Memediasi orang lain untuk memperoleh manfaat. Jadi melakukan sesuatu sehingga orang dapat manfaat. Itu namanya syafaat. Ya. Jadi hadis ini Bapak dan Ibu, puasa yang dimaksud dalam hadis ini bisa bermakna puasa di bulan Ramadan, bisa juga puasa dalam arti umum. Artinya tidak hanya terbatas di bulan Ramadan. Bisa juga puasa-puasa di luar bulan Ramadan. Ya. Semakin banyak kita melaksanakan puasa, maka ya semakin berpeluang puasa itu minta izin kepada Allah untuk bisa menolong orangnya, orang yang berpuasa. Itu ya. Begitu juga Al-Quran, baca Quran. Di sini maknanya bisa baca Quran, bisa sholat malam. Ya, bisa sholat malam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, puasa ini ada perbedaan dibandingkan dengan ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
kullu amal ibni adam lahu illa siyamah. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam, yakni oleh manusia, itu baginya. Jelas sudah. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu oleh hamba, dia mengerjakannya li, semata-mata untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Tidak pakai pelantara, tidak ada malaikat yang memberikan pelantara, tidak ada. Ya. Jadi nanti balasan puasa bagi orang yang berpuasa itu Allah yang menentukan. Karena itu puasa itu minta izin kepada Allah untuk menolong orang yang berpuasa, gitu ya. Wasiyamu junnatun, puasa itu ibarat perisai. Perisai itu sesuatu yang melindungi diri, ajegah, gitu ya. Jadi perisai itu sesuatu yang melindungi diri. Orang yang berpuasa itu dia melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal mungkarat, dari hal-hal maksiat, dari pelanggaran dan sebagainya. Maka tatkala salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia melakukan atau melakukan hal-hal yang dilarang, ya. Atau berkata dengan perkataan yang bisa mendorong timbulnya nafsu birahi. Artinya senika, orang yang mau puasa nikah aja gak aba untuk mengekang nafsunya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Hal-hal yang kira-kira bisa mendorong munculnya syahwat itu ditekan, gitu ya. Dijauhi, gitu. Wala yashab, dan tidak boleh diharapkan orang yang berpuasa itu kegigiran, gitu ya. Jangan emosi, gitu. Bahkan kalau sampai ada orang yang mencaci maki kita, gitu ya, menghina kita atau mengajak kita berperang, bertengkar, gitu ya, maka katakan kepadanya, aku ini sedang berpuasa. Aku ini sedang berpuasa. Artinya Bapak dan Ibu, ayo puasa kita ini kita jaga betul agar puasa ini nanti menjadi penolong kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat lain dari Abi Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang tidak bisa mencegah puasanya, tidak bisa mencegah dirinya dari perkataan dan perbuatan yang dilarang. Ada orang puasa tapi tetap melakukan pelanggaran. Ada orang berpuasa tapi tetap ceroboh, gitu ya. Dia perkataannya perkataan yang tidak terkontrol, gitu ya. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah maka tidak perlonah bagi Allah dalam hal orang itu tidak makan dan tidak minum. Artinya apa? Puasanya itu lalu tidak bernilai. Tidak guna orang ini tak ngakan, tak minum. Kalau di tengah-tengah puasanya itu dia tidak bisa mencegah perkataan maupun perbuatan yang dilarang. Maka orang yang puasa nikah bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi menjaga dirinya, baik perbuatannya maupun perkataannya, dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Artinya kelakuan dilarang, perkataan yang dilarang itu juga harus bisa ditekan sedemikian rupa, ditinggalkan sedemikian rupa sehingga puasanya itu bernilai. Ya. Jadi amal soleh dalam hal ini puasa dan Quran atau sholat malam itu ya, itu bisa nanti menjadi penolong kita atas izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di mana? Di hari kiamat kelak. Di saat orang sangat butuh pertolongan. Sangat butuh. Gitu ya. Jadi pertolongan itu bisa datangnya dari Nabi Muhammad, para nabi yang lain untuk umatnya, para malaikat, orang-orang soleh, dan amal soleh. Ya, amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu bikalimatillahit tammati